Oke, kita mulai ya. Jadi laporan arus kas ini adalah bagian dari laporan keuangan. Ya, kalau laporan keuangan itu kan ada 5, ada eh, laporan laba rugi, lalu laporan laba ditahan atau perubahan modal kalau dia perusahaan CV atau perusahaan pribadi, dia perorangan. Terus neraca, yang keempat adalah laporan arus kas, yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Ya. Ya, tujuan pembuatan laporan arus kas, kalau pengertian kas, nah itu udah pernah ada di uh, kas dan bank ya, rekonsiliasi dan kas kecil udah sama aja. Oke, baik, kita lanjutkan. Di sini tujuan penyusunan laporan arus kas adalah untuk mengetahui dari manakah sumber penerimaan kas yang diperoleh oleh perusahaan selama satu periode, ya. Jadi gini, kita kan selama ini lihat kas itu dari neraca, ya. Nah, angka-angka di neraca itu biasanya orang lihatnya dari buku besar, ya. Padahal, ya, kegiatan yang ada di buku besar itu hanya bentuknya rangkuman. Jadi laporan kas ini nanti yang akan kita buat secara rinci dari mana sumber dan pengeluaran uang tersebut. Makanya nanti hasil di dalam laporan arus kas itu harus sama dengan hasil yang ada di buku besar kas ataupun yang harus ada yang ada di neraca, itu harus sama, ya. Jadi ini tujuannya yang pertama untuk dapat memperkirakan arus kas di masa yang akan datang, ya. Makanya arus kas ini adalah laporan yang paling penting, ya. Semua laporan penting sih, ya, tapi yang paling penting ini adalah laporan arus kas. Kalau orang selama ini misalnya mungkin kalian juga akan mikir kalau ditanya laporan yang paling penting itu apa? Neraca, laporan laba rugi, bukan, ya. Laporan yang paling penting itu adalah laporan arus kas, ya. Di laba rugi kan hanya kelihatan labanya aja, tapi kan nggak tahu itu penjualannya tunai semua. Kalau tunai semua oke lah, ya. Tapi kalau misalnya 80% penjualannya itu berasal dari piutang, kan belum ada uangnya. Ya makanya kadang kita bisa lihat gini, perusahaan tiap tahun itu labanya sampai 100 miliar, tapi kok dia nggak bisa berkembang itu perusahaan, ya, karena uangnya nggak ada. Ternyata dari 100 miliar tersebut atau omsetnya, penjualan bersihnya itu labanya 100 miliar, misalnya penjualannya itu 1 triliun, ya, tapi dari 1 triliun ternyata piutangnya itu 900 miliar, hanya 100 miliar aja uang tunai, ya nggak berkembang itu perusahaan, ya. Makanya arus kas ini penting, ya. Sama lah misalnya urusan yang bisnis yang lebih kecil, kalian bisnis, ya, dulu banyak tuh mahasiswa-mahasiswa bisnis pulsa, ya, tapi nggak bertahan lama, tutup. Kenapa? Ya, karena banyak diutangi sama teman-temannya, ya, isinya 5.000, 10.000, tapi ngutang. Ya, akhirnya apa? Modalnya nggak ada, ya, sehingga pada saat pulsa dia habis, untuk top up lagi, pengisian lagi, dia nggak punya uang. Kenapa? Karena diutangi. Jadi kas ini penting, ya. Yang B, mengevaluasi pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga, untuk menentukan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen kepada pemilik, ya, pembayaran utang jangka panjang kepada kreditor, ya. Nah, yang keempat itu untuk menunjukkan hubungan laba bersih yang didapat perusahaan dengan keadaan kas perusahaan, ya. Nah, pengelompokan arus kas sendiri saat kita nanti menyusun laporan arus kas itu ada 3. Ya, yang pertama, ini yang perlu dipahami. Ya, yang pertama, arus kas yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Ya, arus kas yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Di sini ada 2, ya, ada sumber dan ada pengeluaran. Ya. Jadi arus kas ini umumnya berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Nah, sebagai patokan kalian nanti dalam menyusun laporan keuangan,
laporan arus kas, ya. Di sini sudah dibuat aliran kas dalam kegiatan operasional perusahaan tersebut, ya. Jadi ada dua, yang pertama sumber kas masuk, yang kedua ini salah ya, harusnya sumber kas keluar ini, jadi bukan masuk lagi. Yang atas itu masuk, yang bawah itu keluar. Jadi sumber kas masuk perusahaan untuk kegiatan operasional ini, yang pertama pendapatan tunai atau penjualan tunai barang dagang. Itu kegiatan operasional. Yang kedua, pendapatan tunai lainnya yang dilaporkan ke dalam laporan laba rugi. Ya. Jadi selain dari penjualan barang dagang, ya, ada pendapatan tunai lainnya yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Yang dilaporkan dalam laporan laba rugi, ya. Jadi kalau penjualan aktiva tetap kan nggak dilaporkan ke dalam laba rugi. Misalnya kalian jual apa? Jual kendaraan, ya, kendaraan perusahaan. Itu kan nggak masuk ke dalam laporan laba rugi. Ya udah, nggak masuk ke dalam kegiatan operasional perusahaan. Tapi dia nanti masuk ke bawah, ke dalam kegiatan investasi. Yang ketiga, penerimaan piutang usaha dan tagihan jangka pendek lainnya. Nah, yang keempat, penjualan tunai dari harta lancar lainnya. Jadi bukan harta tetap atau aktiva tetap, tapi aktiva lancar. Ini yang masuk ke dalam kegiatan operasional perusahaan sebagai kas masuk. Terus yang sebagai sumber kas keluar perusahaan itu kebalikannya sebenarnya, kebalikan dari yang ini. Ya, jadi pembayaran beban operasional perusahaan dalam bentuk kas, pembayaran hutang dagang, lalu pembelian, kalau tadi di sini penjualan, di sini pembelian. Pembelian barang dagang dan harta lancar atau aktiva lancar lainnya secara tunai jelas. Kalau secara kredit masuk nggak? Enggak, kan nggak ada kas yang berhubungan di sana. Ya, jadi misalnya jual secara kredit, ya, terus beli secara kredit, kan nggak ada uang yang keluar ataupun masuk. Ya, nanti saat kita bayar hutang atau kita menerima piutang, itu baru ada kas masuk. Itu baru masuk ke dalam sumber dan pengeluaran. Yang keempat, pembayaran beban dibayar di muka. Seperti itu. Ya, ini dari kegiatan operasional perusahaan. Jadi kalau nanti kalian ngerjakan soal, patokannya ya dari sini aja. Ya, nanti saya kasih lagi lebih gampangnya waktu dicontoh, patokannya itu dari buku besar. Ya, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Jam kedua nanti online. Dan Ya, online. online. Berarti nggak ada yang lagi di jalan ya ini ya? Nggak ada, Pak. Ya siapa tahu malah lagi baru pulang kerja atau ini ya mungkin. Oke, itu dari kegiatan operasional ya. Dari kegiatan operasional. Yang berikutnya dari kegiatan investasi. Nah, di sini dibuat ringkasan juga, ya, sumber kas masuk dari kegiatan investasi ini apa aja? Ya, yang pertama penjualan tunai aktiva tetap. Nah, ini dia. Ya. Namanya kita jual, ya, kita jual berarti ya ada uang yang masuk ke dalam kas kita. Aktiva tetap itu bisa peralatan, kendaraan, gedung, tanah, dan yang lainnya. Ya. Lalu penjualan tunai surat berharga dalam bentuk investasi jangka pendek. Ya, bisa saham, bisa obligasi. Ataupun investasi jangka panjang lainnya. Jadi bisa investasi jangka pendek, bisa investasi jangka panjang. Ya, entah itu saham ataupun dia obligasi. Jadi ada dua sumber kas masuk dari kegiatan investasi ini. Ya. Oke. Oh, masih ada di jalan. Terus yang berikutnya sumber kas keluar. Ini salah lagi nih. Ya, sumber kas keluar dari kegiatan ini apa aja? Yang pertama pembelian tunai. Jadi kebalikannya, kalau di sini penjualan tunai, ya.
aktiva tetap, ini pembelian tunai aktiva tetap. Ya. Lalu pembelian tunai surat berharga dalam bentuk investasi jangka panjang, ya, ataupun jangka pendek, ya, bisa jangka panjang dan jangka pendek, baik saham maupun obligasi. Jadi cuma ada dua dari kegiatan investasi. Pertama, penjualan tunai aktiva tetap itu masuk, pembelian aktiva tetap itu keluar. Ya, penjualan tunai surat berharga baik jangka pendek maupun jangka panjang itu masuk, pembelian tunainya jangka pendek dan jangka panjang itu keluar. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau minjam bank, ya, kita minjam bank, itu kas masuk atau kas keluar? Masuk. Itu kas masuk. Nah, kenapa tidak masuk ke dalam kegiatan investasi? Enggak, ya. Minjam uang dari bank itu masuk ke dalam yang ketiga, arus kas dari kegiatan keuangan atau kegiatan pendanaan. Ya, jadi kalau biasanya laporan arus kasnya bentuknya versinya ada yang pakai bahasa Inggris, ya. Ini cash flow from operating, ya. Ini cash flow from investing, yang ini cash flow from financing, ya, pendanaan keuangan. Nah, apa aja yang masuk dalam kegiatan keuangan atau pendanaan itu? Ini lagi salah nih, harusnya keluar. Yang masuk, ya, sumber kas masuk kegiatannya, pertama penjualan tunai atau penempatan tunai modal saham perusahaan. Ya, bedakan dengan yang tadi, ya. Kalau yang tadi, yang investasi, namanya juga investasi, jadi kita beli dari pihak lain. Kita beli saham pihak lain. Kalau ini kita jual punya kita ke pihak lain. Ya. Itu berarti kan kita dapat duit tuh, ya. Terus penjualan tunai atau penempatan uang tunai dari utang obligasi perusahaan. Ya. Sama dengan yang poin 1, cuma yang poin 1 itu saham, yang poin kedua ini adalah utang obligasi perusahaan. Yang ketiga, penerimaan kas dari kredit jangka panjang perusahaan, ya, baik dari bank maupun dari pihak yang lain. Nah, ini dia, kalau utang bank masuknya bukan ke investasi, tapi masuknya ke pendanaan. Ya. Nah, sedangkan kas keluarnya, ya, itu pembelian tunai dari saham perusahaan yang beredar. Bedanya dengan yang kedua apa? Ya, kalau kedua ini adalah saham pihak lain yang kita beli. Ini, sorry. Ya, kalau ini saham kita sendiri yang kita beli kembali. Biasanya tujuan dibeli kembali untuk merubah saham biasa tersebut menjadi saham preferan. Ya. Jadi kalau tadi kita jual, ini kita tarik kembali, ya, dari pasar modal kita tarik lagi dengan cara kita beli saham milik kita sendiri. Lalu pembayaran hutang jangka panjang, ya, baik hutang obligasi maupun hutang jangka panjang lainnya termasuk hutang bank, ya. Lalu pembayaran dividen kepada pemilik perusahaan. Nah, ini yang masuk ke dalam kegiatan pendanaan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Kalau ada yang mau tanyakan, tanyakan dulu. Nah, arus kas itu ada dua metode, ya. Ada metode langsung dan ada metode tidak langsung. Kita malam ini, ya, saya ngajarin yang metode langsung aja dulu. Ya. Kalau metode tidak langsung itu memang agak sulit, ya, jadi saya ajarkan yang metode langsung dulu. Ini nggak terlalu sulit, ya, yang metode langsung, makanya nanti di ujian saya pakai metode yang ini aja. Baik, di sini, ya, penyusunan aliran kas atau arus kas dengan metode langsung. Wah, ngalangin, sebentar, saya matiin kamera, ngalangin saya. Ini contoh, ya, penyusunan
cash flow ya dengan metode langsung. Sini ada contoh ya. PT Jasa Konsultan pada awal bulan Februari 2005 memberikan data neraca Maaf, sebagai Pak, suara Pak Ade putus-putus. Putus-putus. Yang lain putus-putus juga enggak? Enggak. Oh, berarti sinyalnya. Enggak, Sinyalnya. Enggak ya. Berarti mungkin sinyal saya kurang bagus di sana. Ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada PT Jasa Konsultan pada awal bulan Januari punya data sebagai berikut: kas, piutang, sewa dibayar di muka, ya peralatan serta akumulasi penyusutan peralatan. Nah, di posisi pasifanya ada utang usaha, ada modal saham, ada laba ditahan. Ya, kenapa laba ditahan? Karena dia PT ya. Kalau dia bentuknya CV atau perusahaan perorangan seperti UD, PD ya, itu nggak ada ini ya, laporannya juga laporan perubahan modal. Ya, kalau ini nanti laporannya laporan laba ditahan. Terus di bawah ada transaksi-transaksi di sini ya, ada 10 transaksi. Nanti model ujiannya kayak gini ya. Jadi ada neraca, ada transaksi mulai dari jurnal umum. Jadi direview lagi jurnal umumnya. Ya. Nah, dia permintaannya adalah catat transaksi di atas ke dalam persamaan dasar akuntansi. Ini persamaan dasar akuntansi yang dulu yang paling dasar, tapi nanti waktu ujian saya nggak akan bikin nyuruh minta ini karena ini ngabisin waktu. Ya. Terus buatlah laporan keuangan perusahaan, buatlah laporan aliran kas, arus kas ya dengan metode langsung. Yang ini nggak dulu ya, metode tidak langsung nggak dulu. Oke, kita mulai dulu jurnalnya ya. Jadi kalau dia mintanya persamaan dasar, jadi kan bentuknya kayak gini nih ya. Kita nggak usah, kita masuk ke jurnal umum aja langsung. Di sini diterima uang dari debitur sebesar 8 juta. Berarti ini debitur bayar hutang ya. Diterima, berarti jurnalnya adalah debitnya kas, kreditnya adalah hutang piutang. Piutang usaha ya. Debitnya kas, kreditnya adalah piutang usaha sebesar 8 juta. Terus yang berikutnya diterima uang dari hasil jasa konsultasi. Ini konsultan, berarti debitnya adalah kas, kreditnya adalah pendapatan jasa. Terus yang ketiga, dibayar hutang kepada debitur. Ya. Dibayar hutang, ini harusnya kreditur ini. Ya. Dibayar hutang kepada kreditur. Berarti debitnya apa? Debitnya adalah hutang, kreditnya adalah kas. Terus yang keempat, dibeli tunai peralatan 5 juta. Jurnalnya apa kira-kira? Peralatan debit, kredit, kas. Oke, peralatan debit, kreditnya kas. Ya. Terus dijual peralatan yang nilai bukunya 3 juta dengan harga 3.200.000. Nah, kalau jurnal seperti ini berarti kita akan mencatat nanti laba atau rugi. Ya. Di sini nilai bukunya 3 juta, kita jual 3.200.000 berarti debitnya kas, ya. Lalu kreditnya adalah peralatan. Lalu ada 3 juta, ya, kasnya 3.200.000, peralatannya 3 juta. Lalu selisihnya adalah laba penjualan aktiva atau laba penjualan peralatan. Biasanya langsung laba penjualan aktiva sih. Orang bikin akunnya. Jadi semua laba penjualan aktiva, baik peralatan maupun aktiva lainnya, aktiva tetap ya, itu masuk ke dalam satu akun yang sama. Yang keenam, diterima uang dari bank, pinjaman bank, berarti debitnya kas, kreditnya adalah hutang bank 2 juta. Lalu dibayar biaya bunga 100.000, biaya bunga pada kas.
ya dibayar dividen pada kas, ya dibayar gaji karyawan dan biaya lain-lain, berarti beban gaji, ya beban lain-lain, atau dia pakai biaya ini, biaya lain-lain, kreditnya kas. Lalu sewa yang sudah menjadi biaya dan peralatan disusutkan sebesar 300.000. Nanti beban penyusutan, akumulasi penyusutan. Ya, sorry, ini nggak minta penyesuaian. Ini kayak penyusutan pada kas. Ya, oke. Tadi dia mintanya adalah persamaan dasar akuntansi, tapi kita nggak usah, ya persamaan dasarnya kan kayak gini. Ya, kita langsung ke jurnal aja nanti. Ini tadi kas pada piutang, kas pada pendapatan jasa, utang dagang pada kas. Nah ini laba, oh dia pakainya laba penjualan peralatan. Ya, oh benar, dia mintanya jurnal penyesuaian yang ke-10. Ya. Jadi beban penyusutan, akumulasi penyusutan. Ini beban sewa, benar. Oh ya, sewa yang sudah jadi biaya. Ya, jadi beban sewa, kreditnya sewa dibayar di muka. Ya. Nah ini jurnal-jurnal umumnya. Nanti buat jurnal bisa ya. Nggak lupa kan? Oke, ini yang pertama. Ya, kita setelah buat jurnal, kita buat buku besar. Cuma, buku besar yang kita buat, karena di sini hanya berhubungan dengan aliran kas. Ya, jadi yang kita buat cuma jurnal kasnya saja. Ya, kasnya tadi saldo awal kas itu adalah 12 juta. Lalu kalian masukkan nanti jurnal yang berhubungan dengan kas. Ini 1, 2, ini di debit, ini 3, 4 di kredit, 5, 6 itu ada di debit, 7, 8, 9 itu ada di kredit. Jadi buku besarnya nanti seperti ini. Ya. Nah, didapatlah saldo kas akhirnya 19.300.000. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Oke, kalau sudah, kita lanjutkan. Ya, setelah bikin buku besar, kita akan nyusun laporan keuangan. Kalau di contoh ini laporan keuangannya lengkap ya. Mulai dari laporan laba rugi, ya laporan laba ruginya karena dia perusahaan jasa kan gampang, pendapatan dikurangi dengan beban-beban, ya. Dapat hasilnya, ini ada laba penjualan, ada beban bunga, ya ini masuk ke dalam pendapatan lain-lain. Ini laba bersihnya adalah 5 juta. Setelah nyusun laporan laba rugi, kita susun laporan laba ditahan karena dia bentuknya PT. Ya, laporan ditahan, laporan laba tidak dibagi awalnya itu 8 juta dari neraca, laba bersih dari sini. Ya, tidak ada prive ya, karena dia bentuknya PT. Prive itu kan hanya ada di perusahaan perorangan dan di CV. Ya, yang muncul adalah dividen, ada pembayaran dividen 2.500.000 kita kurangi, jadi labanya sekarang 10.500.000. Terakhir kita susun neraca, ya, susun neraca. Kas ini berasal dari buku besar, ini sebenarnya dari buku besar sih, ya. Akumulasi penyusutan juga sudah bertambah dari jurnal yang terakhir. Hutang, ya, modal saham dan laporan laba tidak dibagi. Nah, sekarang kita nyusun laporan arus kasnya. Kita pakai metode langsung ya, karena kalau pakai metode tidak langsung itu laporannya nanti neraca komparatif dulu harus dibuat, neraca perbandingan, ya. Karena ini 1 tahun berarti neraca awal sama neraca akhir, tapi kita hanya buat yang metode langsung aja. Kita mulai dulu dari laporan kas dari aktivitas operasi. Di sini ada penerimaan, ya. Tadi di keterangannya, ya, dikisarkan atau dibikin ringkasan ya. Pertama penjualan, penerimaan ya dari penjualan tunai atau pendapatan tunai lainnya, ya.
Nah, di sini ada penerimaan kas dari piutang usaha dan penerimaan kas dari pendapatan. Jadi, saya bikin patokan aja biar kalian jelas nanti waktu ujian di minggu depan. Patokannya adalah dari buku besar ini. Buku besar kas. Ya. Kita cari dulu penerimaan. Ada penerimaan piutang, ada pendapatan jasa. Ini 8 juta dan 7 juta. Masukin ke sini sebagai penerimaan. Atau ada juga yang nulis arus kas masuk. Ya, sama aja. Sedangkan pengeluaran atau arus kas keluar, ya, pertama pembayaran utang, ya. Jadi di sini ya yang operasional ya. Ini 4 juta, ya. Beli peralatan masuk nggak? Enggak. Nggak. Berarti nggak kita masukkan, ya. Ini masuknya bukan ke operasional. Dia tetap akan masuk ke laporan arus kas, tapi bukan ke operasional. Satu, yang ini 4 juta, bayar beban 100.000, yang kedua, ya, bayar dividen masuk? Enggak. Enggak. Berarti 1, 2, 3, dan 4 itu masuk ke dalam kegiatan operasional. 4 juta, 100.000, 500.000, dan 800.000. Nih, masuk ke sini. Kita jumlahkan, lalu kita kurangkan. Total arus kas masuk dengan arus kas keluar itu dikurangi. Sehingga arus kas masuk dari kegiatan operasi itu jumlahnya sekarang menjadi 9.600.000. Sampai di sini jelas? Jadi patokan angka-angkanya, ya, lihat aja dari buku besar kas. Sampai di sini jelas? Nah, nggak ada yang jawab. Ya udah saya lanjut ya, saya nggak nanya lagi. Oke, yang berikutnya arus kas dari kegiatan investasi. Dari kegiatan investasi itu penjualan dan pembelian aktiva tetap, ya, termasuk investasi jangka panjang, jual dan beli. Ini di sini penerimaan dari aktiva tetapnya, kita lihat, ya, jual peralatan 1, ya, terus beli peralatan itu keluar kasnya, ya. Jadi arus kas masuknya adalah pertama kita jual peralatan ini 3.200.000, lalu pengeluarannya pembelian aktiva tetap 5 juta. Ya, yang beli kita tulis di dalam kurung. Ya, dapat hasilnya ini minus minus 1.800.000. Ini dari aktivitas investasi cuma ada 2. Terakhir dari aktivitas pendanaan. Dari aktivitas pendanaan lihat lagi di buku besar, ya. Pertama pinjaman bank, yang pertama. Yang kedua bayar dividen. Ya, jadi yang masuk itu cuma 2 juta, yang keluar 2.500.000. Berarti juga minus 500.000. Nah ini 2 juta masuk, 2.500.000-nya keluar. Jadi minus 500.000. Kita total semua, ya, 9.600.000 ditambah minus 1.800.000 ditambah minus 500.000. Totalnya 7.300.000. Saldo kas awal tadi yang ada di neraca itu 12 juta. Jadi saldo kas akhirnya sekarang kita jumlahkan menjadi 19.300.000. Angka ini harus sama dengan yang di neraca 1, yang di buku besar juga harus sama. Seperti itu. Ya, jadi nyusun laporan arus kas dengan metode langsung seperti ini. Oke, sampai di sini materinya. Ada yang mau ditanyakan atau tidak?
Baik, pertemuan malam ini saya akhiri dulu. Kita ketemu berarti Senin depan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin cepat kerja atau kuliah sambil kerja? Bisa daftar dari rumah dan bisa belajar dari rumah. Dapatkan beasiswa pendidikan sampai dengan 100%. Hubungi via WhatsApp 0821 4114 6488 atau sosial media kami, Instagram, Facebook, maupun website.